Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dedi Prestiadi, pada mata kuliah Supervisi Pengajaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang model supervisi klinis. Yang pertama adalah pengertian. Supervisi klinis merupakan bantuan profesional kepada guru berdasar kebutuhannya yang dilaksanakan melalui siklus yang sistematis, yaitu perencanaan, pengamatan, dan analisis tentang perform mengajar guru dalam rangka meningkatkan keterampilan mengajarnya. Klinis diartikan sebagai kegiatan supervisi yang berfokus pada diagnose atau permasalahan yang dihadapi oleh guru. Adapun tujuan dari supervisi klinis yaitu yang pertama, membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar. Yang kedua adalah memberikan balikan secara objektif. Yang ketiga, membantu guru menganalisis, mendiagnosis permasalahan, dan mencari alternatif pemecahan masalah. Dan yang keempat adalah dasar menilai kemampuan guru sebagai dasar promosi jabatan atau pekerjaannya. Ciri-ciri supervisi klinis. Terdapat ciri-ciri dalam pelaksanaan supervisi klinis. Yang pertama adalah bimbingan bersifat bantuan, bukan perintah atau instruksi. Adapun prakarsa dan tanggung jawab ada pada diri guru. Selanjutnya adalah kemampuan yang akan ditingkatkan berdasarkan usulan guru. Kemudian yang ketiga, sasaran supervisi klinis terbatas hanya beberapa keterampilan tertentu saja. Selanjutnya adalah instrumen observasi dikembangkan bersama guru dan supervisor. Ciri yang lain adalah diskusi balikan guru diminta menganalisis terlebih dahulu. Kemudian, suasana terbuka dan kolegial, dan terakhir adalah berlangsung sesuai dengan siklus, yaitu pertemuan awal, observasi, dan balikan. Fokus supervisi klinis, yaitu yang pertama, kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengajaran. Kemudian yang kedua adalah kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi bidang tugasnya. Adapun sasaran dari supervisi klinis adalah yang pertama, kesadaran kepercayaan dari guru dan tenaga kependidikan, seperti keefektifan mengajar, tanggapan siswa, guru dalam pembelajaran, potensi diri, pemahaman diri, sadar evaluasi diri. Yang kedua adalah keterampilan dasar mengajar dalam melaksanakan tugasnya, seperti memberi penguatan, variasi gaya mengajar, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, bertanya, berdiskusi, dan lain-lain. Perbedaan supervisi non-klinis dan klinis dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama pada aspek prakarsa dan tanggung jawab pada supervisi non-klinis, terutama oleh supervisor. Sedangkan dalam supervisi klinis, prakarsa dan tanggung jawab diutamakan oleh guru. Selanjutnya adalah sifat supervisi. Pada supervisi non-klinis, sifat supervisi cenderung direktif atau otoriter, sedangkan pada supervisi klinis, sifat supervisi lebih kepada bantuan yang demokratis. Aspek yang ketiga adalah hubungan supervisor dengan guru. Dalam supervisi non-klinis, hubungan supervisor dengan guru seperti halnya hubungan atasan bawahan yang birokratis. Sementara dalam supervisi klinis, hubungan supervisor dan guru lebih bersifat hubungan kolegial. Aspek selanjutnya adalah sasaran supervisi. Pada supervisi non-klinis, sasaran supervisi adalah sesuai keinginan supervisor. Sedangkan dalam supervisi klinis, sasaran supervisi yaitu diajukan guru sesuai kebutuhan, dikaji bersama menjadi kontrak. Aspek selanjutnya adalah ruang lingkup supervisi. Pada supervisi non-klinis yaitu umum dan luas, sedangkan supervisi klinis terbatas sesuai dengan kontrak. Aspek selanjutnya adalah tujuan supervisi. Pada supervisi non-klinis yaitu cenderung evaluatif, sedangkan pada supervisi non-klinis yaitu cenderung evaluatif dan supervisi klinis yaitu bimbingan, analisis, dan deskriptif. Kemudian aspek peran supervisor pada supervisi non-klinis yaitu banyak memberitahu dan mengarahkan. Sementara pada supervisi klinis yaitu banyak bertanya dan membantu guru dalam menganalisis diri.
Dan yang terakhir adalah aspek balikan. Pada supervisi non-klinis, atas kesimpulan supervisor. Sedangkan pada supervisi klinis, balikan yang dilakukan bersifat analisis dan interaksi bersama berdasar data observasi. Prinsip supervisi klinis. Terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaan supervisi klinis. Yang pertama berdasar inisiatif guru, interaktif dan kolegial, suasana yang bebas mengutarakan permasalahan, objektif, kajian adalah kebutuhan profesional guru, kemudian dipusatkan pada unsur-unsur yang spesifik. Adapun proses pelaksanaan supervisi klinis, menurut Sergio Vanni, proses pelaksanaan supervisi klinis dibagi ke dalam 5 kegiatan, yaitu pre-observation conference, observation of teaching, analysis and strategy, post-observation, and post-conference analysis. Atau bisa dilihat proses pelaksanaan supervisi klinis menurut Sergio Vanni dalam gambar berikut. Yang pertama adalah pertemuan sebelum observasi, kemudian supervisor mengobservasi guru, selanjutnya analisis dan strategi, kemudian pertemuan setelah observasi, dan yang terakhir adalah analisis kegiatan setelah observasi. Pada kegiatan pelaksanaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Adapun proses pelaksanaan supervisi klinis, jika disederhanakan lagi cara umum dari 5 langkah tersebut, kemudian dapat disederhanakan menjadi 3 langkah, yaitu pertemuan awal atau pre-conference, observasi atau observation, dan yang terakhir adalah pertemuan akhir atau post-conference. Pada tahap pre-conference, yang pertama dapat dilakukan untuk menciptakan suasana yang intim antara supervisor dan guru, yaitu menjalin hubungan yang harmonis antara supervisor dan guru. Selanjutnya adalah mereview rencana pembelajaran. Kemudian mereview model pembelajaran yang akan dilatihkan, selanjutnya mengembangkan instrumen observasi yang akan digunakan, dan terakhir adalah kontrak tentang rencana, model pembelajaran, dan instrumen yang dipakai. Sedangkan pada tahap observasi, supervisor dapat memasuki ruang kelas bersama dengan guru. Kemudian guru memberitahu bahwa siswa tentang kehadiran supervisor di dalam kelas. Selanjutnya adalah guru mempersilahkan supervisor ke tempat duduknya. Kemudian supervisor mengamati penampilan pembelajaran guru dengan cara mencatat semua kegiatan ataupun mengisi instrumen yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir adalah meninggalkan ruangan dan berpindah ke ruang khusus. Nah, dengan memberi cek pada format observasi, yaitu pada tahap pengamatan tampilan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian tahap ketiga adalah post-conference, yaitu supervisor memberikan penguatan kepada guru, kemudian supervisor dan guru membicarakan kembali kontrak supervisi yang sudah disusun di awal, kemudian supervisor menunjukkan hasil observasi, selanjutnya adalah supervisor menanyai mengenai perasaan guru, kemudian guru memberikan tanggapan terhadap hasil observasi, langkah selanjutnya adalah supervisor menyimpulkan hasil observasi, dan yang terakhir adalah supervisor dan guru menentukan langkah berikutnya untuk dilaksanakan tindakan selanjutnya ataupun balikan dari hasil pelaksanaan kegiatan supervisi klinis. Catatan pada saat post-conference yang dapat dilaksanakan adalah yang pertama, pertemuan balikan sebaiknya segera mungkin dilakukan setelah observasi dilaksanakan. Selanjutnya adalah supervisor melakukan analisis pendahuluan sebelum bertemu dengan guru untuk membahas bersama. Kemudian menciptakan suasana yang harmonis, kekeluargaan, atau kolegial. Dan terakhir, supervisor memberi kesempatan bagi guru untuk menganalisis penampilan atau menilai kekurangan dan kelebihannya sendiri. Demikianlah penjabaran ataupun penjelasan tentang konsep dasar supervisi klinis. Selanjutnya, apabila terdapat pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada kolom komentar ataupun pada menu forum diskusi di Sipejar atau MOOC. Terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.